Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini hari apa ini? Hari Rabu ya. Tanggal berapa Ramadan? Udah mulai 18 Ramadan. 18 Ramadan. 17 apa 18? 19. Jangan nambah kamu, jangan nambah dulu ya. Allah masih beri kesempatan untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan tadabbur Al-Qur'annya dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat 2 ayat 155, 156 dan 157 ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Allah pasti menguji, cuma sedikit doang, sedikit ketakutan, nggak banyak. Berarti kalau kita takut cuma sedikit yang diuji oleh Allah, ya. Nggak usah khawatir, gitu. Karena Allah sudah berjanji, pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, nggak banyak. Sedikit juga kelaparan. Makanya kita banyak laparnya apa banyak kenyangnya? Banyaknya kenyangnya. Makanya orang harus bersyukur. Kalau dia kaji tuh sedikit cuma takut, senangnya banyak nggak? Banyak. Senangnya lebih banyak dibanding rasa takutnya. Rasa tenangnya lebih banyak juga. Dan sedikit kelaparan. Kelaparannya cuma sekali, tapi senangnya dia, kenyangnya dia bertahun-tahun, terus ngeluh gitu. Sedikit kekurangan harta, jadi cuma sedikit doang kekurangan harta. Kalau lagi bokeh cuma 1 hari aja, 2 hari, lamanya sebulan. Tapi punya duitnya banyak nggak? Oh, bertahun-tahun dia. Gitu. Makanya nggak boleh orang ngeluh. Nih kalau kita ngelihat ayat ini, cuma sedikit kata Allah, diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta juga cuma sedikit. Jiwanya juga cuma sedikit. Rasa sedih itu banyakkan sedihnya apa banyak senangnya? Dan buah-buahan. Paling 2-3 hari kita nggak makan buah. Tapi tiap hari juga kadang-kadang makan buah, betul nggak? Sedikit. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Padahal diuji sedikit aja dia nggak sabar. Maka kalau diujinya cuma sedikit dia harus sabar. Gitu. Nanti kita mau
belajar takziah. Apa itu takziah itu ya? Takziah apa sih artinya? Pernah dengar kata takziah nggak? Takziah, apa artinya itu? Hah? Ayo takziah gitu kan? Ayo kita takziah. Berkunjung. Hah? Kalau berkunjung itu ziarah. Itu berkunjung namanya ziarah. Dia udah pokoknya orang Islam tuh kalau yang belum bisa bahasa Arab, dia juga bingung sendiri, kata-katanya bingung sendiri gitu. Maka diwajibkannya kata Imam Syafi'i belajar bahasa Arab. Karena agama kita itu kalimatnya rata-rata dari Arab. Orang kitab sucinya aja bahasa Arab gitu nggak? Jadi kalau ada orang benci sama orang Arab, plongo orang itu, ya kan? Orang oon, ya kan? Mau masuk Islam tapi nggak bener gitu kan? Takziah. Dia dibilangin, Ustadz takziah apa? Ya berkunjung ke tempat orang mati gitu. Ya. Takziah itu asal kalimatannya al-azza. Al-azza itu artinya sabar atau tabah. Jadi menguatkan orang yang sedang kena musibah gitu. Nanti bagaimana cara takziahnya? Kita lihat hadis-hadis Nabi ya. Kita bacakan ayat ini selanjutnya dulu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Artinya itu ya. Artinya apa? Innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Apalin itu? Jangan ntar ditanya nggak tahu artinya. Kan di keranda mayat ada tulisannya tuh la ilaha illallah sama innalillahi biasanya, ya kan? Ditanya sama orang, Mas, itu innalillahi apa artinya? Dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan gitu kan. Bagaimana ini orang ini? Ditanya innalillahi dia nggak tahu artinya ya. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali gitu. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Jadi kalau kita kena musibah kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang itu akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini enggak, marahnya bukan main-main dia ya. Gitu. Marahnya sampai dia bersedihnya berlarut-larut gitu. Ini orang-orang yang enggak dapat ampunan dan rahmat dari Allah ya. Gitu. Jadi takziah itu hukumnya sunnah ya. Kalau ada orang yang meninggal, saudaranya yang wafat gitu, kita datangin tuh kerabat kita ya, kita datangi ya. Jadi takziah itu merupakan upaya untuk membuat keluarga yang ditinggal wafat oleh salah satu anggota keluarga agar tabah dan sabar menghadapi cobaan dengan cara menghibur dan meringankan kesedihan mereka. Caranya apa? Menghibur dan meringankan kesedihan mereka. Bagaimana cara meringankan kesedihannya? Kirim logistik. Ya. Jadi jangan lagi satu keluarganya dia masak-masak. Dia kita kirim mulai dari sarapan pagi, kita kirim lagi makan siang, dan kita kirim juga makan malam. Supaya apa sih? Supaya meringankan kesedihan mereka. Jangan ditambah sedihnya. Udah mah dia kena musibah, dia suruh belanja, masak-masak, ngelayanin orang yang datang. Terbalik itu, nggak bener itu, yang kayak gitu. Boro-boro menghibur, dia pusing juga. Udah keluarganya bayar banyak, ya kan? Apalagi kalau di Jakarta makan kuburan kudu bayar, betul nggak? Bayar apa gratis? Kalau di kampung masih mending kali ya gratis, ya kan? Di kampung masih mending gratis. Ini enggak. Udah mikirin kuburannya bayar, kain kafannya juga mahal, gitu kan? Dananya nggak ada. Setahun 600. Hah? Setahun 600. 600. Apa? Bayar gitu. Sewa kuburan. Sewa.
Saya iya, itu udah kuburan bayar tuh, coba kontrak, dia ngontrak ya. Bagaimana mau menghibur ya kan? Baru dikubur 2 tahun hilang tuh kuburannya, iya kan? Jadi kita menghibur ya. Jadi kalau kita takziah itu meringankan kesedihan ya. Kalau kita datang, yang paling ringan di bawah itu apa sih? Iya, duit aja, kasih dia ya kan. Jangan banyak-banyak, 1 juta 2 juta kasih dia supaya seneng-seneng gitu ya kan? Gitu. Jangan ini datang, assalamualaikum, bapaknya sakit apa? Sakit jantung. Iya, tetangga saya juga jantung mati itu. Takziah apa nih orang nih ya. Gitu ya. Jangan begitu. Jadi takziah itu menghibur. Orang kalau sudah dikasih duit terhibur nggak? Terhibur ya kan? Terhibur. Kita bilangin ini sekedar untuk pegangan aja ya kan, 8 juta ya. Nanti paginya saya kasih sarapannya, nggak usah masak gitu ya. Saya makasih. Nanti siang dari Padang, dari restoran Padang saya kirim gitu. Begitu kalau takziah itu namanya takziah itu ya. Gitu. Jadi kalau takziah terus ada orang kayak kafir-kafir tempat tetangga-tetangga kita nih, kafir-kafir nih yang meninggal nih, kan ada nih kafir-kafir dimi, bukan harbi dia ini kan. Ada yang harbi 1 paling 2 ya kan. Yang lainnya rata-rata kafir dimi itu. Itu boleh nggak kita datang itu? Takziah boleh? Boleh. Boleh. Amr bin Hazm radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah." Jadi tiada balasan bagi seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya yang tertimpa musibah kecuali Allah akan memberinya pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Jadi takziah itu disunahkan cuma sekali. Ingat-ingat tuh. Jadi kita datang tuh jangan berkali-kali. Hari pertama datang, hari kedua datang, hari ketiga datang. Itu bukan orang senang itu. Lu lagi nyusahin lagi. Udah gitu minta kopi lagi. Minta kopi, minta rokok. Kayak apa namanya tuh yang dipanggil nggak diundang terus pulang jelangkung. Gitu. Jadi disunahkannya cuma sekali takziah itu. Hendaknya takziah dilakukan untuk semua keluarga yang ditinggal, baik besar maupun kecil, laki-laki maupun perempuan, sebelum jenazah dikuburkan maupun setelah, hingga 3 hari. Cuma batasnya sampai 3 hari. Kita hari pertama datang, hari kedua nggak usah, hari ketiga nggak usah. Kalau hari pertama nggak datang, hari kedua datang. Gitu. Cukup 3 hari, nggak usah sampai 4 hari, sampai 7 hari, 40 hari nggak usah. Umpamanya kalau dia pulang kampung gitu 1 hari sampai 3 hari di kampung, nanti hari kelimanya dia baru pulang. Nah kita datang hari kelimanya, datang bawain uang gitu. Jangan ntar dia datang kita tanyain oleh-olehnya mana. Kurang ajar bener orang itu. Terus bagaimana cara mengungkapkan takziah itu ya? Takziah dilakukan dengan menggunakan kata-kata apa saja yang penting bersifat menghibur orang yang tertimpa musibah ya, meringankan beban pikirannya, jangan menambah beban ya. Nanti dibilangin tuh, ntar 7 harinya kamu mau pakai apa katanya. 40 harinya pakai apa? Jangan kayak begitu. Itu bukan takziah itu. Jadi kalau orang yang nyiksa orang itu suruh jangan datang bila perlu. Kalau dia nggak bawa apa-apa, nggak bisa meringankan beban orang-orang yang kena musibah, kasih tahu, lebih baik kamu nggak usah datang. Lebih baik nggak usah datang. Apalagi cuma pengen dapat rokok doang gitu. Jadi ungkapan-ungkapan itu disampaikan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu 'indahu bi ajali musamma faltasbir wal tahtasib."
Sesungguhnya apa yang Allah ambil adalah miliknya, dan apa yang Allah berikan adalah miliknya. Tiap-tiap sesuatu telah ditentukan masanya. Maka bersabarlah dan memohonlah kepada Allah atas musibah yang menimpamu. Jadi gitu ya. Jadi bersabar dan bermohon kepada Allah atas apa yang menimpa pada dirimu ya. Jadi etika juga mendatangi orang-orang yang kena musibah ya. Perbuatan yang sesuai dengan sunnah adalah keluarga dan kerabat mayat ditakziahi. Kemudian semua orang kembali ke aktivitas masing-masing. Tidak ada seorang pun yang duduk, baik orang yang bertakziah maupun orang yang ditakziahi. Jadi nggak boleh duduk-duduk gitu lama-lama, nggak boleh. Jadi bikin pusing orang yang ditakziah itu. Bikin pusing itu gitu. Kasihan kalau kita duduk lama-lama. Kira-kira orang yang ditakziahi menyediakan makanan dan minuman nggak? Iya, dia lagi bersedih mengingat suaminya meninggal dunia. Suaminya apa istrinya yang meninggal? Istrinya dulu. Hah? Ya gitu. Jangan lama-lama ya. Ini petunjuk salafus saleh yang dilakukan orang-orang salaf dahulu ya, orang-orang terdahulu. Bahkan Imam Syafi'i di dalam kitabnya yang paling populer, kitab Al-Um namanya, itu Imam Syafi'i dalam kitabnya yang paling populer itu yang namanya Al-Um mengatakan, kata Imam Syafi'i, aku tidak menyukai perkumpulan untuk kematian. Jadi Imam Syafi'i saja nggak suka orang kumpul-kumpul di tempat kematian, itu nggak suka Imam Syafi'i. Jadi kalau kita bermadzhab Imam Syafi'i, jangan bikin perkumpulan di tempat orang yang kena musibah ya. Kata Imam Syafi'i itu, aku tidak menyukai perkumpulan untuk kematian, meskipun tidak terdengar tangisan di antara mereka, sekalipun nggak ada tangisan ya, sekalipun nggak ada tangisan, karena hal itu memperbarui kesedihan dan menambah beban biaya. Itu Imam Syafi'i tahu tuh bahwa kalau orang kumpul-kumpul di tempat kematian, oh tambah beban biaya itu. Paling enggak dia beli air mineral 1 dus gitu, ya kan, tambah beban biaya gitu. Jangan kumpul-kumpul. Itu kata Imam Syafi'i. Ya, ulama besar itu, ya, imam mazhab itu, diikuti kata-katanya ya. Gitu. Diikuti. Bahkan di Indonesia ini kan rata-rata bermadzhab Imam Syafi'i, betul nggak? Jadi jangan ada kayak begitu lagi. Kata Imam Syafi'i, aku tidak menyukai perkumpulan untuk kematian, meskipun tidak terdengar tangisan di antara mereka, karena hal itu memperbarui kesedihan dan menambah beban biaya. Selain karena asar yang ada dasarnya gitu Imam Syafi'i itu ya. Bahkan pengikutnya yang bernama Imam Nawawi mengatakan dimakruhkan untuk duduk berkumpul untuk takziah. Makruh hukumnya ya, makruh. Tapi tidak tahrim, tidak mendekati keharaman, kecuali katanya, para ahli fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan duduk di sini adalah keluarga mayat berkumpul di sebuah rumah agar dituju oleh orang-orang. Apalagi kalau kita tuh di aula ya, suka pakai aula gitu, orang di situ kumpul-kumpul, itu kata Imam Nawawi makruh, bisa sampai haram. Gitu. Kata Imam Nawawi ya. Jadi duduk di sini adalah keluarga yang mayat berkumpul di sebuah rumah agar dituju oleh orang-orang yang ingin berbelasungkawa kepada mereka. Hal seperti itu tidak perlu dilakukan. Hendaknya mereka segera kembali ke keperluannya masing-masing. Jadi hukum makruh berkumpul ini adalah sama bagi laki-laki maupun perempuan. Mahamili telah menegaskan hal ini dan menukilnya dari nas Imam Syafi'i ya. Jadi ngikutin Imam Syafi'i ini bermadzhab Imam Syafi'i. Hukum makruh tersebut bersifat tanzih, jadi tidak haram. Enggak haram dia jika tidak ada bid'ah yang lain, kata pengikutnya Imam Syafi'i. Kalau sudah dia bermacam-macam di situ, bikin ada jamuan segala macam, maka ini yang menyebabkan keharamannya ya. Adapun jika ditambah dengan bid'ah-bid'ah yang diharamkan sebagaimana yang biasa berlaku di dalam masyarakat, ini sudah dibilang tahu tuh ya, pengikutnya Imam Syafi'i udah berlaku di masyarakat tuh. Maka melakukan itu termasuk perbuatan haram yang keji, katanya gitu. Karena perbuatan itu merupakan perkara yang dibuat-buat.
Itu termasuk perkara yang dibuat-buat. Sementara di dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa setiap perkara yang dibuat-buat adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini dari mulai madhab Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Adapun Imam Ahmad dan banyak ulama madhab Hanafi setuju dengan pendapat ini. Oh, Imam Ahmad juga jadi setuju. Gitu. Ini yang dibilangin kita hati-hati ya, gitu ya. Imam Ahmad dan banyak ulama madhab Hanafi setuju dengan pendapat ini. Kalangan madhab Hanafi berpendapat bahwa berkumpul untuk bela sungkawa di selain masjid selama 3 hari adalah boleh, dengan syarat tidak disertai dengan perbuatan haram. Akan tetapi apa yang dilakukan sebagian kelompok hari-hari ini berupa mengadakan perkumpulan untuk bela sungkawa, memasang tenda-tenda kematian, memasang karpet-karpet, dan menghabiskan banyak biaya untuk gengsi dan kesombongan merupakan perkara-perkara bid'ah dan kemungkaran yang wajib dijauhi oleh umat Islam dan haram dilakukan. Kalau ada orang meninggal jangan pasang tenda ya, jangan gitu. Jangan ngikut-ngikutin orang kafir tuh punya tempat sendiri untuk takziah. Apa namanya? Rumah duka itu. Itu nggak boleh yang kayak gitu-gitu. Itu bukan ajaran Islam. Kita nggak pakai rumah duka, pakai tenda, pasang karpet, siapin tempat duduk. Iya. Baru pasang kayak ketimpringan di situ. Itu bukan ajaran Islam itu. Ini kata Imam Syafi'i ini. Gitu. Pengikutnya Imam Syafi'i begitu bilang, gitu ya. Lebih-lebih dalam acara-acara itu biasanya disertai dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan petunjuk Al-Quran dan ajaran As-Sunnah, serta mengikuti jejak-jejak kaum jahiliyah, seperti nyanyian, ada lagu-lagu gitu ya kan, gedebak gedebu gitu ya kan, lagu-lagu gitu. Seperti nyanyian dengan Al-Quran, tidak dipatuhi etika-etika membaca Al-Quran. Perintah untuk diam ditinggalkan. Jadi suruh nggak boleh rame-rame, suruh diam ditinggalkan. Ramai dengan menghisap rokok dan sebagainya, ngebul gitu. Ya kan? Kalau dikumpulin jadi cerobong gitu, ya kan? Tidak hanya sampai di situ, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu membuat acara lebih dari 3 hari. Yang punya hawa nafsu membuat acara lebih dari 3 hari. Nggak cukup 3 hari dia, 7 hari gitu. Gitu. Kayak orang hajatan 7 hari 7 malam gitu. Itu bukan ajaran Islam. Mereka membuat acara pada hari ke-40 untuk mengulangi kemungkaran dan bid'ah ini. Kemudian mereka menyelenggarakannya lagi 1 tahun setelah kematian, 1 tahun berikutnya, dan seterusnya acara haul. Ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan akal dan nakal Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini madhab Imam Syafi'i ya. Kan kita madhabnya Imam Syafi'i juga gitu ya kan. Maka kita tidak pakai yang kayak gitu-gitu. Nggak ada acara lebih dari 3 hari. Dan kita tidak bikin acara di dalam takziah 3 hari ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i ya kan, Imam madhab. Dan karena Imam Syafi'i juga mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dia ulama terbesar yang diagungkan ya kan. Gitu. Dia yang kita bangga-banggakan juga ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.